Oke, jadi di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah laporan laba rugi dan saldo laba konsolidasi dari PT Induk dan anak perusahaan, gitu ya. Kemudian di sini, terlihat bahwa pendapatan itu senilai 572 juta, kan. Nah, pendapatan sebesar ini, 572 juta ini ya, misalnya yang ini bentar. Oke, ini ya, teman-teman bisa lihat kan di layarnya. Nah, 572 juta ini, itu harus diungkapkan perinciannya. Ya, jadi misalnya insert. Jadi untuk yang 572 di sini, saya bikin note di bawahnya ya. Jadi 572 juta ini, untuk yang pendapatan itu, harus dirincikan, atau harus diungkapkan nanti perinciannya, begitu. Ya. Nah, analisis segmen laba rugi itu menggunakan laba rugi untuk setiap segmennya. Jadi bukan laba rugi dari konsolidasian. Nah, sedangkan laba rugi neto di sini yang muncul, ini laba neto di sini itu adalah laba rugi konsolidasian begitu. Ya, jadi ketika misalnya menganalisis segmen laba rugi, nah itu menggunakan laba rugi dari setiap segmen, bukan dari laba rugi konsolidasian. Sedangkan untuk nilai yang ada di sini untuk laba neto itu adalah laba rugi konsolidasian. Nah, ya. Nah, itu yang harus nanti kita akan tahu bagaimana laba neto dari masing-masing segmen begitu ya. Karena ini kan masih yang secara keseluruhan begitu. Kemudian ini adalah laporan posisi keuangan ya atau neraca dari PT Induk dan entitas anak, di mana total asetnya itu dia di sini adalah sebesar 1.450.000. Nah, 1.450.000, Nah, ini sebenarnya harus diungkapkan juga yang namanya perinciannya. Ya, jadi total asetnya juga harus ada perinciannya gitu. Ya. Kita lihat contohnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan ini ya yang saya lihatin tadi di sini ada neraca ya. Kemudian total asetnya ya senilai ini, kemudian itu nanti juga harus diungkapkan perinciannya begitu. Kemudian ini berikutnya adalah kertas kerja pengungkapan segmen. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat segmen apa saja yang ada di perusahaan itu, begitu kan? Nah, jadi entitas konsolidasi dari PT Induk dan Anak ini tuh dia ada 5 segmen. Pertama tuh segmentasi produk ya dan makanan. Kemudian segmen plastik dan pengepakan. Kemudian ini adalah konsumsi dan komersial, kemudian kesehatan dan keilmuan, kimia gitu ya, dan juga administrasi pusat. Oke. Nah, kita lihat di sini pada tanggal 1 Januari ya, jadi ini ada nggak soalnya di sini ya. Oke, ini nggak lengkap, jadi teman-teman catat aja ya. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, jadi segmen produk makanan itu dari PT Anak menerbitkan WSL bayar dengan tingkat bunga 12% sebesar 100 juta ke segmen plastik dan pengepakan gitu. Bunga antar perusahaan untuk tahun berjalan itu adalah 12 juta dan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian. Oke. Sini sebenarnya. Oke, tapi kita belum gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, sepertinya di sini teman-teman nggak terlalu lengkap ya. Saya punya lengkapnya, tunggu sebentar ya. Kita akan move ke next slide-nya.
Oke, jadi lanjut ya. Jadi di sini adalah segmental disclosure worksheet. Jadi maksudnya ini adalah kertas kerja pengungkapan dari segmentasi gitu. Nah, pertama tadi ya, kalau ini bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris ya di sini ya, tapi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini ada berapa segmen, operating segmen di sini ada 5 ya. Tadi saya sudah sebutkan juga, tapi ada tambahan di sini adalah administrasi pemerintahan pusat. Nah, informasi lainnya tadi dikatakan bahwa pada 1 Januari ya segmen produk makanan dari PT Anak itu menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga 12%. Oke. Nah, sebesar 100 juta ke segmen plastik dan pengepakan. Bunga antar perusahaannya 12 juta dan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di laporan keuangan konsolidasian itu yang 12 juta itu sudah dieliminasi. Oke, sudah dieliminasi. Nah, jadi sudah tidak ada lagi itu ya untuk yang di situasi yang di nomor 2 tadi. Ini juga teman-teman bisa lihat di halaman 685 ya, 685 di buku. Jadi itu ada situasi-situasinya. Kemudian lanjut ke yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu dikatakan juga bahwa setiap segmen operasi itu melakukan penjualan ke pelanggan non afiliasi atau eksternal ya. Jadi selain itu di sini di mana kita bisa lihat ada intersegment sales ya, ya nggak? Jadi di sini ada intersegment sales sebesar 28 juta, ya 28 juta dari penjualan antar segmen yang dilakukan selama tahun berjalan gitu untuk segmen produk makanan, plastik, ya. Jadi ini ada untuk apa aja ada produk dan makanan, kemudian plastik dan juga kas konsumsi dan komersial, ya. Jadi ini kelihatan ya rinciannya 6 juta untuk yang food product, 18 juta dan juga 4 juta sehingga totalnya adalah 24 juta. Nah, kemudian informasi lainnya adalah juga terdapat biaya antar segmen. Jadi biaya antar segmen itu adalah 18 juta ya. Jadi ini traceable operating cost. Di sebelumnya kalau di buku BIMS itu dia cuma menjelaskan yang traceable operating cost ini. Ya, jadi kayak traceable expenses gitu kan yang akan dialokasikan ke masing-masing segmen gitu. Nah, jadi di sini ya 18 juta di sini, ya. Oke. Nah lanjut, jadi barang ini ya, barang tersebut yang 18 juta ini tuh dia masih ada dalam, eee, persediaan akhir segmentasi operasi pembalian dan juga laba persediaan yang belum direalisasi. Itu sebesar yang jadi sisanya itu yang belum terrealisasi itu ada 10 juta ya. Jadi kalau teman-teman lihat di buku di buku perusahaan seninya itu dia $10.000, tapi kita mengumpamakan itu dia 10 juta. Nah, ini tuh harus dieliminasi ya dari beban pokok penjualan dan juga persediaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian berikutnya itu adalah di poin kelima, sebuah komputer dengan harga 30 juta itu diperoleh selama setahun berjalan. Jadi komputernya itu disusutkan dengan metode garis lurus selama 3 tahun. Nah, sehingga 10 juta tadi dia per tahun ya, 10 juta ya per tahunnya ya jadinya. Kemudian beban tahunan komputer ini dialokasikan atas dasar penggunaan yang terpantau oleh komputer itu sendiri gitu. Jadi dia beban tahunannya dialokasikan seperti itu. Oke. Jadi di sini ya bisa lihat kan. Oke, nah di operating ini tuh ini kan 28.000 yang tadi ya di sini 18 juta ya, 18 juta dan kemudian berikutnya itu adalah laba ruginya ya, laba rugi.
Teman-teman bisa lihat juga di sini nanti. Oke, itu ada 10.000. Nah, kemudian apalagi yang diketahui itu adalah beban bunga antar segmen dari salah satu segmen, kemudian diatribusikan ke segmen produk dan masing-masing segmen gitu. Jadi di sini ada interest expense kan ya. Nah, ini yang dialokasikan ke segmen ini gitu. Jadi interest expense dan di sini interest expense-nya 12.000. Nah, jadi ini telah dieliminasi ya di segmen sebelumnya, jadi ini berkaitan. Pada bagian aset untuk segmen operasi, itu sama sih dengan perusahaan administrasi perusahaan. Jadi termasuk dalam aset segmen itu adalah apa aja di situ ada di informasi soalnya ya, teman-teman bisa lihat. Di situ ada alokasi dari alokasi nilai buku ya. Itu dia sebesar 20 juta ya. Kemudian juga diketahui bahwa nilai komputernya itu dia dapatnya 30 juta ya. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang tadi itu adalah 10 juta. Oke. Nah, itu setelah memasukkan informasi tambahannya, jadi dia di sini kan aset ya. Di sini aset. Kemudian itu ada nilainya, tadi itu adalah yang 10. Ini kan di sini ya 10 juta. Kalau di slide ini teman-teman lihat ini masih dalam bentuk dolar ya. Untuk dolar. Jadi nilainya itu beda dengan yang kita. Jadi kalau di sini kan tadi saya bilang yang 10 juta gitu kan. Itu tidak muncul yang di sini itu nilainya yang sama dengan yang 10.000 ini. Jadi 10.000 ini dia ini ya depresiasi tadi kan. Nah, itu. Kemudian setelah melakukan jadi kita kan tadi ada informasi tambahan tuh. Terus informasi tambahan itu kita masukkan ke dalam kertas kerja pengungkapan segmentasi, maka kita dapatlah angka-angka. Jadi angka-angka ini yang nanti akan kita gunakan untuk uji signifikansi 10%. Nah, kita lihat lagi ya yang tadi soalnya di sini nggak ada ya. Tadi ya.